Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan hati-hati kita sebelum badan-badan kita dengan petunjuknya yang agung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan petunjuk yang diturunkannya kepada manusia dengan mereka memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan, maka akan menjadikan hidup mereka lebih berarti dan lebih bermakna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya jalan untuk meraih keridhaannya dan meraih kemuliaan mereka bagi mereka di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita kembali bertemu di majlis ini, majlis ilmu, majlis yang kita akan kaji di dalamnya pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, yang semakin kita mendalami ilmu agama ini semakin terbuka dan semakin banyak tersingkap tabir-tabir yang menghalangi hati kita untuk semakin kita bersemangat menempuh jalan agama, karena ternyata kita merasakan dengan menempuh jalan ini, dengan memahami petunjuk agama yang hak ini, kita akan merasakan hidup kita lebih mendapatkan kebahagiaan, lebih terarah dan lebih berarti dibandingkan dengan keadaan kita sebelum mengenal agama ini. Maka benarlah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidh dhulumati laisa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya mati, tersesat dari jalan Allah, kemudian kami hidupkan dia, kami jadikan hidupnya benar-benar nyata dan hakiki dengan petunjuk kami, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Jadi petunjuk Allah memberikan hidup lebih berarti dan menjadikan cahaya yang menerangi jalan seseorang. Apakah perumpamaan orang ini kaman mathaluhu, sama dengan perumpamaannya orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah. Inilah hakikat hidup yang benar-benar berarti bagi manusia.
kehidupan yang diisi dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan yang benar-benar mengajak manusia untuk membahagiakan dirinya, untuk menjadikan berarti hidupnya yang cuma satu kali, sebelum nanti dia akan berpindah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat nanti. Makanya ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah, beruntunglah orang-orang yang dipanggil dengan seruan Allah, kemudian dia memenuhi seruan tersebut. Beruntunglah orang-orang yang diajak untuk memahami Al-Quran, yang kemudian dia mau menerima ajakan tersebut untuk menghidupkan hatinya, menjadikan hidupnya lebih berarti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-24, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kehidupan yang lebih baik dan berarti bagimu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menghalangi seseorang dari hatinya, dan bahwasanya hanya kepada dialah kalian semua akan dikembalikan. Ayat yang mulia dan agung mengajarkan kepada kita bagaimana menjadikan hidup kita lebih berarti dan lebih terarah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid, sewaktu menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, Fatadhammanat hadhil ayatu umuran. Ayat yang mulia ini mengandung beberapa pelajaran, mengandung beberapa nasihat. Ahadaha, yang pertama, annal hayatan nafi'ata tahsulu bil istijabati lillahi wa rasulihi, faman lam tahsul lahu hadhil istijabatu fala hayata lahu wa in kanat lahu hayatun bahimiyatun mushtarikatun bainahu wa baina ardalil hayawanat. Kandungan pertama dalam ayat ini, bahwa kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang berarti dan terarah adalah dihasilkan dengan memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang dalam dirinya tidak ada kemauan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, maka berarti tidak ada kehidupan baginya, tidak ada arti dalam hidupnya, meskipun dia memiliki kehidupan yang juga dimiliki oleh hewan-hewan yang paling rendah sekalipun. Jadi hidupnya cuma seperti hewan, tidak punya arah, hanya sekedar memikirkan makan dan minuman. Na'udzubillahi min dzalik, kehidupan yang benar-benar sangat hina dan rendah. Nah, sekarang mungkin akan timbul pertanyaan, apakah hidup kita hanya harus diisi dengan mempelajari agama dan mengenalkannya dan mengamalkannya? Kenapa hidup kita hanya tujuannya untuk beribadah kepada Allah? Kapan kita akan bersantai-santai? Kapan kita akan bersenang-senang? Kapan kita akan bermain-main? Maka jawabannya, pernyataan seperti ini diungkapkan oleh orang-orang yang belum mengenal hakikat keindahan Islam. Orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan manisnya petunjuknya. Karena mereka berpikir mengikuti agama itu dipaksa dan berat untuk dilaksanakan. Ini adalah gambaran yang jelas-jelas disanggah oleh para ulama sebelum kita yang telah mengenal keindahan Islam, yang diantara mereka ada yang mengatakan dalam athar yang terkenal, masakinu ahli dunia kharaju minha wa lam yudriku aladza ma fiha. Alangkah kasihan orang-orang yang hidup di dunia
ketika mereka keluar meninggalkan dunia dalam keadaan belum merasakan kelezatan dan kenikmatan yang tertinggi di dunia. Waktu ditanyakan kepadanya, apakah itu? Apakah itu kelezatan yang tertinggi di dunia? Maka ulama ini mengatakan, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi dzikrihi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan yang paling tertinggi di dunia adalah mengenal Allah, mencintainya, merasa bahagia ketika mendekatkan diri kepadanya, dan rindu untuk bertemu dengannya. Ini ungkapan dari hati orang-orang yang merasakan bahwa benar-benar inilah yang Allah jadikan hidup yang sebenarnya di dunia ini. Makanya ma'asyiral ikhwah fid din wal akhwat fillah rahimakumullah, kita akan baru bisa merasakan hakikat hidup yang berarti ini kalau kita semakin mendalami ilmu agama. Khususnya kalau kita pelajari agama ini dengan cara yang benar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan tentang perkara-perkara yang menjadi poros dakwanya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang di sini kita faham kenapa ada perkara-perkara yang harus kita dahulukan dan kenapa perhatian utama syariat Islam tertuju kepada perkara-perkara ini. Dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah beliau mengatakan, inna da'watar rusuli alaihi wassalatu wassalam taduru ala thalathati umur. Sesungguhnya dakwanya para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam Sesungguhnya dakwanya para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam berkisar pada tiga perkara. Berkisar pada tiga perkara. Yang kita akan lihat ketiga perkara ini sangat berhubungan. Dan inilah yang menumbuhkan kemanisan iman, yang melahirkan wujud keindahan Islam dalam diri orang-orang yang mengikuti dan mempelajari agama Islam ini sesuai dengan jalannya para rasul dalam mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa tiga perkara itu? Al-awwal, ta'rifuhum birrabbil mad'uwi ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Mengenalkan kepada umat sesuatu yang memang pantas untuk dikenal terlebih dahulu dan wajib untuk diutamakan dalam mengenalnya. Mengenalkan kepada umat tentang Rabb mereka yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada mereka, mengatur alam semesta satu-satunya, yang wajib untuk mereka jadikan sembahan semata-mata. Al-mad'uwi ilaihi, yang manusia diajak ke jalannya, yaitu mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman terhadap nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji. Pertanyaannya, kenapa ilmu ini yang pertama didahulukan? Kenapa misalnya kita tidak berpikir, kenapa tidak didahulukan misalnya kenikmatan di surga supaya orang tertarik? Kenapa harus ini yang didahulukan? Dikenalkan tentang Allah. Jawabannya, karena mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah landasan segala kebaikan. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam mengenalkan umat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan dan kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena manusia jika telah mengenal sempurnanya kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya kebaikan-kebaikannya, sempurnanya limpahan nikmatnya,
Dengan itu mereka akan menjadikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka dengan itu perjalanan yang mereka tempuh menuju Allah akan terasa ringan. Karena orang yang berjalan dengan perasaan rindu dan perasaan cinta jelas berbeda dengan orang-orang yang berjalan tanpa ada perasaan tersebut. Oleh karena itulah mayoritas petunjuk Al-Quran adalah membicarakan masalah ini yang paling utama. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wal Qur'anu fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wa syurbi wan nikahi fil jannah. Wal ayatul mutadamminatu li dzikril asma'i was sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Dalam Al-Qur'an penjelasan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya lebih banyak dan lebih sering disebutkan daripada penjelasan tentang kenikmatan di sorga, makanan dan minuman dan perkawinan di sorga. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadaan hari kiamat. Jadi orang kalau telah mencintai Rabb yang disembahnya semata-mata, mengenal kebaikan-kebaikannya, maka kecintaannya akan semakin sempurna. Dengan itu dia rindu untuk mengetahui jalan agar bisa sampai kepada kekasihnya dan zat yang paling dicintainya melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka wajar orang yang telah mengenal Allah dengan sendirinya pasti dia akan menjadikan Allah sebagai sesembahannya satu-satunya, tempat bersandar dirinya satu-satunya, dan dia akan berpaling kepada segala sesuatu selainnya. Orang yang telah mengenal kesempurnaan Allah dalam keesaannya, bahwa dialah satu-satunya yang menciptakan makhluk, dialah satu-satunya yang memberikan rezeki, dialah satu-satunya yang mengatur alam semesta beserta isinya, dialah yang mampu memberikan kemanfaatan bagi manusia, mampu mencegah keburukan dan kemadaratan dari mereka. Jelas secara fitrah dia akan menjadikan semua ketundukannya, ibadahnya, penghambaan dirinya cuma kepada zat yang demikian sifat-sifatnya. Maka wajar orang yang berbuat syirik, menyimpang dalam agama Allah, orang-orang yang menjadikan sembahan kepada selain Allah, bersandar kepada para dukun dan syaitan, berdoa kepada selain Allah, berarti dia adalah orang yang paling tidak mengenal Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak menghormati dan tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan pemuliaan yang sebenarnya. Nah, inilah tujuannya kenapa perlu dijadikan dakwah yang pertama yang diajak oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam kepada umatnya adalah mengenalkan tentang pencipta mereka, sembahan mereka satu-satunya dengan kesempurnaan yang ada pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka setelah itu semua yang ada di dunia menjadi ringan. Waktu seseorang beribadah, hawa nafsu, ada dunia, tapi dunia dan hawa nafsu ini lewat. Karena apa? Yang dicarinya adalah kekasihnya yang paling dicintainya untuk segera bisa bertemu dengannya. Maka disinilah rahasianya. Kenapa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan di dunia, dalam menundukkan hawa nafsunya yang memang hawa nafsu itu secara asalnya mengajak manusia untuk berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia lebih mengutamakan perkara-perkara dunia yang nampak di hadapannya. Tapi kenapa orang-orang yang mengenal Allah bersabar untuk menghadapi semua itu? Jawabannya karena cinta yang terdapat dalam hati. Jawabannya karena kerinduan mereka untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan jalan yang ditempuh bagaimanapun susahnya menjadi ringan.
Apalagi jalan Islam yang benar-benar indah dan membawa kepada tujuan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayyuhal ikhwatu fillah tidak bertentangan. Kalau dikatakan, bukankah perjalanan mereka menuju Allah juga akan sulit, banyak menghadapi cobaan? Ini tidak bertentangan. Justru cobaan-cobaan yang ditempuh, yang dilewati manusia di jalan Allah, yang kemudian dengan kerinduannya membuat dia bersabar menghadapi cobaan-cobaan tersebut, ini justru merupakan bukti dan menjadi sebab yang semakin menyempurnakan kecintaan seorang hamba kepada Allah. Dalam kajian-kajian yang lalu saya pernah nukilkan athar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang ketika beliau ditanya yang pertanyaan ini banyak disalahfahami jawabannya oleh manusia, oleh kebanyakan kita. Waktu beliau ditanya, ada dua orang manusia yang ingin menempuh perjalanan untuk menuju kekasihnya. Orang yang pertama dia berjalan tanpa rintangan, lurus-lurus saja jalannya. Sedangkan orang yang kedua dia harus berjuang, perjalanannya penuh duri dan rintangan. Belum lagi tarikan hawa nafsunya, dia harus jatuh bangun, tetapi dia tetap bangkit, tetap bersabar untuk bisa sampai kepada kekasihnya. Mana di antara dua orang ini yang terbaik? Mana di antara dua orang ini yang paling terbukti kesungguhan cintanya? Maka beliau mengatakan orang yang kedua. Li'annahu minal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Orang yang kedua adalah yang lebih mulia karena dia adalah orang-orang yang sengaja Allah uji hatinya, sengaja diuji hatinya untuk disempurnakan ketakwaan kepadanya. Dia akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung. Jadi ujian ini Allah sengaja jadikan baginya, ya Allah berkehendak jadikan baginya supaya apa? Menyempurnakan cintanya. Supaya dengan adanya ujian ini orang-orang yang tidak sungguh-sungguh akan terpisah, tergeser dengan sendirinya. Karena kalau manusia itu tidak diuji, maka kecintaannya belum terbukti. Oleh karena itu di antara hikmah ujian adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri manusia. Karena jika dia bisa bersabar menempuh jalan yang penuh dengan rintangan, dia bisa bertahan dan tabah untuk menghadapi segala cobaan, maka inilah orang yang terbukti cintanya. Dan inilah orang-orang yang benar-benar kerinduan kepada Allah mengalahkan segala sesuatu yang menjadi rintangan dalam kehidupannya. Maka di sini kita lihat kesabaran itu tergantung dari cinta kepada Allah. Kalau ingin bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan dunia, maka sempurnakan ma'rifatullah dalam diri kita. Kenalilah Allah dengan cara yang benar. Kenali keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ini menjadikan kita bersabar dalam menghadapi segala cobaan-cobaan dalam kehidupan di dunia. Itu asal yang pertama, dakwanya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Taib, setelah manusia sudah dibangkitkan kecintaannya kepada Allah, kerinduannya untuk bertemu Allah, apalagi yang mereka inginkan? Mereka ingin mengetahui bagaimana cara sampai kepada kekasihnya. Makanya dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam setelah yang pertama ini mengenalkan manusia kepada keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang kedua adalah ta'rifuhumut tariqatal musilata ilaihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Ats-tsani ta'rifuhumut tariqatal musilata ilaihi wa hiya dzikruhu wa syukruhu wa ibadatuhu allati tajma'u kamala hubbihi wa dzulli lahu." Mengenalkan kepada manusia jalan untuk sampai kepada Allah. Karena orang yang rindu, dia ingin mencari jalan. Karena orang yang merasakan cinta kepada kekasihnya, dia ingin mengusahakan dan rela menempuh apapun agar bisa sampai kepada kekasihnya.
Jadi para rasul mengajak kepada umatnya menjelaskan jalan untuk sampai kepada Allah, yaitu dengan berzikir kepadanya, mengingatnya, bersyukur kepadanya, menghambakan diri beribadah kepadanya, yang ibadah itu terhimpun padanya dua keutamaan dan sifat agung: kesempurnaan cinta dan kesempurnaan ketundukan perendahan diri kepadanya. Makanya oleh karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, semangat mempelajari Islam dan mengamalkannya ini merupakan tanda cinta kepada Allah. Semangat mempelajari Islam dengan pemahaman yang benar. Ada orang-orang yang dia itu mengatakan, sudah, yang penting saya beramal. Entah itu keyakinanku benar atau salah, yang penting saya beramal dulu. Ini perumpamaannya seperti orang yang mengatakan, saya ingin berjalan menuju ke daerah tertentu, tapi tidak perlu bertanya di mana jalan, bagaimana jalan ke arah daerah tersebut, rintangan-rintangan apa yang dilalui. Pokoknya tidak ada tujuan yang jelas, yang penting jalan saja. Apa yang terjadi? Dia akan kebingungan di tengah jalan. Kemudian dia akan lebih payah, mungkin tersesat ke sana kemari. Lobang-lobang di jalan tersebut mungkin banyak yang akan dilanggarnya, sehingga membuat dia kehabisan waktu, kepayahan, dan tidak dapat faedah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kaidah dalam kitabnya Al-Fawaid, al-jahlu bit-tariqi yuthirul ana'a bila faidah, yurithul ana'a bilal faidah. Kebodohan terhadap jalan yang ditempuh, ketidakfahaman terhadap jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, membuat seseorang itu berpayah-payah beramal tapi tidak ada faedahnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan-amalan yang mereka kerjakan di dunia ini dan kami jadikan sebagai debu-debu yang berhamburan. Orang yang salah jalan tidak akan mungkin sampai kepada tujuan. Berarti kalau sudah kita paham tujuan kita, kita harus mengetahui jalan yang akan membawa kita ke sana. Dan disinilah keutamaan seseorang itu belajar Islam yang benar, mengenal manhaj salaf, yang dengan ini dia akan diperkenalkan tentang jalan yang benar. Jalan yang menyimpang jangan sampai diikuti. Rintangan-rintangan yang akan dihadapi jalan tersebut. Kira-kira kalau orang-orang yang telah mengenal jalan untuk mencapai daerah tertentu, kemudian dia berjalan, dia mengetahui lekuk-lekuknya, belok ke kanan atau ke kiri, rintangan-rintangannya, lubang-lubangnya, apa yang terjadi? Lebih mudah dia mempersiapkan diri, lebih mudah dia beristirahat nanti pada tempat-tempat yang dibutuhkan untuk beristirahat, dan dia pun akan sampai kepada tujuannya dalam keadaan tidak perlu terlalu banyak menguras tenaganya. Inilah kenapa dakwanya para Rasul alaihi wassalatu wassalam menekankan kepada upaya mengenalkan jalan yang benar. Semakin orang itu mengenal jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin memudahkan perjalanannya. Semakin membuat dia dengan amal yang sedikit hasilnya besar. Apalagi kalau amalnya banyak, amalnya besar. Makanya dalam salah satu keutamaan ilmu yang diterangkan dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, Ibnu Qayyim membuat keterangan, al-ilmu qillatul amali ma'a kathratil ajr. Ilmu itu menjadikan amal yang sedikit pahalanya berlipat ganda. Karena dengan ilmu seseorang memperbaiki kualitas amalnya. Amalnya sedikit tapi benar caranya, maka jelas ini akan lebih diutamakan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan orang yang berpayah-payah beramal tapi ternyata tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini manfaatnya. Kita memperbaiki amalan kita, memperbaiki pemahaman kita, tujuannya adalah agar amalan kita itu benar-benar sampai kepada tujuannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu menjelaskan ini membuat perumpamaan. Perumpamaan, ada misalnya orang pekerja yang membuat bangunan. Kalau kita lihat yang paling capek
Yang paling payah adalah pekerja kasar. Yang angkat-ngangkat, kemudian nimba ke sana kemari, angkat semen, angkat pasir, mengayaknya dan seterusnya. Sementara mandornya, dia cuma datang sekali-sekali melihat, oh ini baik, teruskan, ini jelek, hancurkan dulu, kemudian bikin kembali. Nanti akhirnya siapa yang digaji paling banyak? Mandornya. Kalau bangunannya bagus, siapa yang dipuji? Yang dipuji adalah mandornya, pemimpinnya. Padahal dia kerjanya paling sedikit. Tetapi karena amalannya mengandung kualitas yang lebih baik, maka dia akan mendapatkan faedah lebih banyak. Dia akan mendapatkan kualitas yang lebih. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang terkenal, Alladzi khalaqal mauta liyabluwakum, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih bagus kualitas amalnya. Maka di sini ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah. Jadi dakwanya para nabi dan para rasul itu memang karena diturunkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kalau kita ikuti jalannya, kita akan mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan dalam agama ini. Kemudian as-salis, yang ketiga. Yang ketiga, dakwanya para nabi alaihi wassalatu wassalam atau usul dakwanya para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah ta'rifuhum ma lahum ba'dal wusuli ilaihi fi dari karamatihi. Memperkenalkan kepada umat tentang balasan yang akan mereka terima di akhirat nanti setelah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri kemuliaannya. Makanya para nabi alaihi wassalatu wassalam banyak menggandengkan ajakan-ajakan mereka kepada balasan kebaikan di sisi Allah pada hari kemudian nanti, kenikmatan surga dan ancaman untuk takut atau menghindari azab neraka. Makanya termasuk ajakan yang sangat sesat dan menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang menyimpang dari dakwanya para rasul alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang mengatakan kita beribadah kepada Allah tidak perlu mengharapkan surganya dan takut dari nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah ajakannya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, menyelisihi usul dan pokok dakwanya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang yang tidak beriman kepada janji Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan surga, tidak takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala tentang azab neraka. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang dakwanya seperti ini, orang-orang yang tidak mengimani janji-janji Allah yang demikian agungnya ini, membuat motivasi hidupnya untuk mempertimbangkan hari akhirat sangat-sangat lemah. Yang kemudian ini menjadikan hawa nafsu manusia yang cenderung untuk lebih mengutamakan dunia semakin termanjakan dan semakin sulit diarahkan untuk lebih mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah ya ikhwatu fillah, dari sini kita memahami bahwa ternyata memperbaiki cara kita dalam mengenal agama Allah dengan mendahulukan sesuatu yang harusnya kita dahulukan, benar-benar seperti yang dijelaskan dalam ayat ini, membuat kita mendapatkan al-hayatan nafi'ah, kehidupan yang lebih bermanfaat, kehidupan yang lebih terarah dan lebih semangat dan berlomba-lomba mengejar keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan di sisinya pada hari kiamat. Maka disinilah ayyuhal ikhwatu fillah, orang-orang yang sudah demikian keadaannya, dia telah mengenal kesempurnaan, keindahan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya, yang dengan ini memotivasi hatinya untuk cinta kepada Allah. Dia telah meyakini indahnya balasan untuk orang-orang yang taat kepada Allah di negeri akhirat. Maka apa yang menjadikan dia kemudian untuk berpaling kepada dunia? Tidak ada. Benar-benar dia akan menjadikan dunia itu cuma persinggahan sementara. Tetapi kerinduannya selalu
terkait kepada untuk segera bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman, kalaupun dia hidup di dunia, angan-angannya tidak panjang pada dunia. Inilah makna sabda Nabi SAW yang terkenal. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, orang yang sedang merantau singgah sementara, atau orang yang terus melakukan perjalanan. Ini bukan gambaran yang aneh, karena memang kecintaannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang merupakan bukti sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah mencintai perjumpaan dengannya. Jadi dia hidup di dunia seperti orang yang sedang merantau. Keadaan apapun yang Allah takdirkan untuknya, hidupnya tidak akan tergantung kepada dunia, tapi terus memikirkan negeri tempat dia bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sebutkan dalam sebuah kajian, kalau kita mengenal hadis yang palsu, hubbul watani minal iman, cinta tanah air itu adalah bagian dari keimanan. Ini hadis palsu, karena cinta tanah air itu adalah perkara fitrah, tidak dipuji dan tidak dicela secara zatnya. Maka tidak bisa dikatakan bagian dari keimanan, kecuali kalau tanah air itu, negeri kita itu adalah negeri yang dihidupkan padanya kebaikan, didakwakan sunnah, kita bisa menegakkan syiar-syiar Islam. Ketika kita jauh dari negeri ini atau daerah ini, kita selalu ingat, karena kita ingat sunnah yang ditegakkan di situ, maka mencintai negeri kita karena ini adalah termasuk dari keimanan. Adapun makna lafaz yang disebutkan ini dinisbahkan kepada hadis Nabi SAW, ini adalah hadis yang palsu. Tetapi kalau kita telusuri, ternyata ini adalah ucapannya salah seorang ulama salaf untuk menggambarkan kenikmatan di sorga. Karena waton, tanah air kita yang sesungguhnya, sebelum kedua orang tua kita diturunkan ke bumi untuk menerima hukuman Adam dan Hawa, tanah air dan kampung halaman orang mukmin yang sebenarnya adalah di sorga. Maka mencintai sorga yang merupakan tanah air kita adalah bagian dari keimanan. Nah, antum bisa bayangkan orang yang seperti ini hidupnya di dunia, apa yang menjadi pikirannya senantiasa? Kapan dia bertemu Allah? Apa yang menjadi pikirannya senantiasa? Bagaimana mempersiapkan dirinya untuk sampai kepada kampung halamannya? Antum bisa bayangkan orang yang hidup di tempat perantauan, kalaupun dia sukses, rezekinya banyak, apakah dia akan membangun rumah yang mewah? Tidak. Rumahnya sederhana, uangnya dikirim ke kampung halamannya, bikin rumah yang bagus di kampungnya. Ini kalau rezekinya berlimpah. Kalau rezekinya pas-pasan, dia santai. Pikiran dia hina, tidak ada yang mengenal dia, bukan di kampung halamannya. Kalau di kampung halamannya dia terkenal hina, maka dia akan malu sekali. Ini gambaran yang sangat pas. Karena orang-orang yang beriman memang menjadikan dunia sebagai tempat persinggahan, dan memang tidak ada artinya di hadapan mereka. Nah, orang yang seperti ini keadaannya, maka dia akan bisa zuhud dengan zuhud yang sebenarnya. Makanya berkali-kali kita terangkan tentang makna zuhud yang diterangkan oleh para ulama salaf. Laisatiz zahadatu fid dunya bitadyi'il mali wala bitahrimil halali, wa innamaz zahadatu fid dunya bi antakuna ma fi yadillahi awthaqa indaka mimma fi yadik. Bukanlah yang namanya zuhud dalam kehidupan di dunia itu dengan menyia-nyiakan harta dan bukan dengan mengharamkan apa yang halal. Tetapi yang namanya zuhud dalam kehidupan di dunia adalah dengan kamu menjadikan balasan yang ada di tangan Allah lebih kamu cintai daripada apa yang ada di tanganmu. Kalaupun dia punya dunia, dia punya harta, hartanya tidak menjadikan dia panjang angan-angan. Hartanya itu hina di hadapannya, karena dia tidak mau menggantikan kenikmatannya.
dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang hina dan rendah. Ini pengertian zuhud yang sebenarnya, yang dalam ungkapan lain Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan, waktu ditanya ayyu syai'in az-zuhdu fi dunya, apakah hakikat zuhud dalam kehidupan di dunia? Beliau mengatakan qasrul amal, tidak panjang angan-angan, tidak muluk cita-cita terhadap dunia. Man idza asbaha qala la umsi, orang yang ketika berada di waktu pagi dia mengatakan, aku khawatir tidak akan mencapai waktu sore lagi. Inilah angan-angannya orang yang beriman dalam kehidupan di dunia. Sehingga wajar kalau kita dapati kehidupannya orang-orang yang soleh sebelum kita, pikirannya adalah akhirat dan akhirat. Dan inilah yang menjadikan mereka lebih utama dibandingkan generasi yang datang setelahnya. Karena penanaman keyakinan terhadap indahnya akhirat, indahnya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala benar-benar tertancap dalam hati mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sewaktu mengatakan di hadapan murid-muridnya, "Innakum atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdhala minkum." Kalian ini salatnya lebih panjang, kesungguhannya beribadah lebih besar dibandingkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok mereka itu justru lebih utama dibandingkan kalian semua? Ditanya, apa sebabnya? Maka beliau menjawab, li'annahum kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba fil akhirah. Karena mereka itu lebih zuhud dalam kehidupan di dunia dan lebih cinta, semangat mengejar balasan di akhirat dibandingkan kamu. Jadi ini ayyuhal ikhwatu fillah, hati mereka membawa kepada tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan berjalan menuju Allah dengan cepat, yang mungkin itu belum sampai dilakukan oleh anggota badan mereka. Perjalanan hati mereka lebih cepat daripada jalannya amalan anggota badan mereka. Ini perjalanannya orang-orang yang mendapatkan bimbingan dalam agama, yang Ibnu Qayyim rahimahullah taala menggambarkan makna keadaan ini dengan ucapannya seorang penyair yang mengatakan, manli bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Siapakah yang mampu menjadikan perjalananku seperti perjalananmu? Kamu berjalan perlahan-lahan tapi kamu justru tiba di awal kali, pertama kali. Nah, ini keadaannya mereka-mereka yang berjalan dalam kehidupan di dunia, sehingga dunia itu benar-benar rendah di hadapannya. Antum tahu semua makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, "Man kanatid dunya," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi amrahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu alaihi syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, target terbesarnya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya cerai-berai. Urusannya selalu menghadapi hambatan dan sulit. Keadaannya selalu menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan rasa tidak cukup selalu ada dalam hatinya. Dan padahal dunia tidak akan didapatkannya melebihi dari apa yang telah Allah tuliskan baginya. Tapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala himpunkan urusannya, mudahkan segala masalahnya, dan Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, kekayaan yang hakiki. Dan ketika dunia datang kepadanya, dunia itu dalam keadaan rendah dan hina. Ini adalah gambaran yang dirasakan oleh orang-orang yang telah mengetahui betul hidup yang hakiki dan bermanfaat itu adalah hidupnya orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, mencintainya dan menjadikan tujuannya adalah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Muadzin.
Nah. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, dalam sebuah doa yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, Allahumma ij'al khaira a'malina ma yali ajalana waj'al khaira ayyamina yawma nalqah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal yang kami lakukan adalah amalan yang terakhir kami kerjakan dalam kehidupan, yakni meminta husnul khatimah, dan jadikanlah sebaik-baik hari yang terindah bagi kami adalah hari ketika kami bertemu denganmu ya Allah. Inilah gambaran tentang angan-angan orang yang beriman dalam menjalankan kehidupan di dunia. Maka tidak heran, dan ini menjadi jawaban atas pertanyaan kebanyakan kita. Bagaimana caranya untuk bisa menjadikan diri kita itu selalu ingat kepada akhirat, selalu rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia dan keindahan dunia yang semu? Jawabannya adalah ikuti caranya, pelajari cara para nabi alaihi wassalatu wassalam dalam berdakwah dan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita fahami bahwa kehidupan yang diisi dengan memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya adalah kehidupan yang benar-benar membawa kepada manfaat, yang membawa kepada arti yang sesungguhnya bagi orang-orang yang mempelajari dan menempuh agama Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Nah, sekarang timbul pertanyaan dan juga merupakan syubhat. Baik, mereka-mereka yang mempelajari Islam tidak berdasarkan petunjuknya para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka juga semangat dalam menjalankan agama. Kalau dikatakan masalah meraih ridha Allah, mereka juga mengatakan paling mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bisa mengatakan, kami tidak perlu surga meskipun masuk neraka, yang penting diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan sebagian mereka, iya kan? Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita katakan jawabannya ringkas. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Barang siapa yang mendustakan satu kemuliaan, maka dia tidak akan pernah mencapai kemuliaan tersebut. Salah jalan berarti nyasar alias tersesat. Kenapa mereka tidak menyadari salah jalan? Karena memang orang yang berjalan dalam kegelapan, tidak tahu apa-apa, tiba-tiba bangun sadar sudah berada di tepi jurang atau dalam jurang. Makanya ilmu itu memberi kehidupan dan memberi cahaya. Ingat, dengan ilmu yamshi bihi wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia, di antara manusia. Tanpa ilmu dia akan tersesat. Makanya dia tidak sadar. Jalan terus, tiba-tiba sadar sudah berada di dasar jurang. Na'udzubillahi min dzalik. Ucapannya Ibnu Jauzi rahimahullah taala, "I'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi li'anna al-ilma nurun fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulami kaifa sya'." Ketahuilah bahwasanya perangkap jebakan pertama, ya, penyimpangan pertama yang akan dilontarkan oleh syaitan kepada manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya, maka kalau dia telah berhasil memadamkan cahaya penerang manusia, dia akan bebas dan seenaknya mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan, dalam kesesatan yang gelap sesuai dengan kehendaknya. Maka wajar kalau seperti yang mereka katakan atau kelihatannya mereka tenang-tenang saja. Memang jelas syaitan berusaha untuk menghiasi keburukan amalan mereka. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi oleh syaitan keburukan amalan mereka sehingga mereka itu terkesan amalan mereka itu adalah amalan yang baik? Kalau antum pernah mengingat perumpamaan yang juga saya pernah sampaikan dalam kajian ini di sini insyaallah, sewaktu Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan syubhat
tentang orang-orang yang dia itu menempuh jalan yang tersesat, tapi dia kelihatan tenang-tenang saja, bahkan kelihatan ibadahnya khusyuk. Diterangkan oleh beliau bahwa mereka-mereka yang ketika menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia menempuh jalan yang benar, syaitan akan mengesankan kepada manusia jalan ini salah. Orangnya terganggu dan sering digoda oleh syaitan, tapi dia berjuang untuk melawan godaan syaitan. Sementara yang jalannya menyimpang, terkesan dia tenang, lurus-lurus saja. Beliau menjelaskan bahwa jelas ya, tidak mungkin syaitan itu akan mendiamkan manusia ketika mereka menempuh jalan kebaikan. Kalau mereka menempuh jalan kebatilan, mungkin syaitan akan mendiamkan, bahkan mendukung mereka. Karena sebagaimana beliau mengumpamakan syaitan itu jika diibaratkan sebagai seorang pencuri, dan keimanan itu adalah harta, maka tentunya syaitan pencuri hanya akan mencuri rumah yang dipenuhi dengan harta. Begitu pula syaitan hanya akan berusaha menggoda hatinya orang-orang yang dipenuhi dengan keimanan yang benar. Tidak mungkin syaitan itu akan mencuri di rumah yang telah hancur berantakan. Atau kita katakan tidak mungkin syaitan itu akan mencuri di rumahnya sendiri. Maka hatinya orang-orang yang diisi dengan pemahaman yang menyimpang, ibaratnya adalah rumah yang hancur kebakaran. Syaitan bersarang di situ. Maka wajar kalau kemudian syaitan tidak kelihatan, tidak mengganggu dan mengintai orang yang demikian keadaannya. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa mengenal jalan yang hak, demikian keadaannya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, kehidupan yang dialami oleh seorang mukmin dengan cobaan-cobaan yang ada, itu tidak akan menghalangi dia untuk selalu berjuang untuk menghadapi rintangan-rintangan tersebut. Bahkan dia akan merasakan kenikmatan karena dia menjalani rintangan-rintangan tersebut untuk meraih kecintaan dari kekasihnya yang paling dicintainya melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, fal hayatul haqiqiyatut thayyibatu hiya hayatu man istajaba lillahi war rasuli zahiran wa batinan. Maka kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, yang hakiki, adalah kehidupan orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya lahir dan batin. Ini kita akan bisa buktikan kalau kita benar-benar mulai belajar akidah yang benar, memulai perlahan-lahan memahami tentang tauhid dengan benar, kemudian memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dipraktekkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit, maka kebaikan dan manfaat serta arti nilai kehidupan yang baik ini sedikit demi sedikit kita rasakan dalam diri kita. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah taala, "Walihadza kana akmalun nasi hayatan akmalahum istijabatan li da'watir rasuli alaihi salatu wassalam, fa inna kullama da'a ilaihi fa fihi al-hayatu faman fatahu juz'un minhu fata'u juz'un minal hayati wa fihi minal hayati bihasabi mastajaba lirrasul sallallahu alaihi wasallam." Oleh karena itulah kata beliau, orang yang paling sempurna hidupnya, yang paling terarah hidupnya, paling bermanfaat dan bernilai hidupnya adalah orang yang paling sempurna dalam memenuhi seruan Allah, seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena pada masing-masing dari seruan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya terdapat satu bagian dari kehidupan yang indah ini, maka orang yang luput darinya satu petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan luput darinya satu bagian dari kehidupan yang baik, yang dia akan merasakan keindahan hidup itu sesuai dengan banyaknya dia menyempurnakan dalam dirinya pemahaman dan pengamalan terhadap petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ayyuhal ikhwatu fillah, sekali lagi jawaban
bagi orang-orang yang bertanya bagaimana supaya menjadikan hidupnya lebih berarti, lebih terarah kepada kebaikan. Jawabnya adalah belajar. Dan belajarlah dengan cara yang benar, agar kamu sampai kepada tujuan yang benar. Mulailah dengan sesuatu yang dimulai oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka di sini ayyuhal ikhwatu fillah, sekali lagi menggambarkan kepada kita bahwa mengapa orang-orang yang beriman selalu mengutamakan kehidupan akhirat. Karena memang di hadapan mereka kehidupan dunia ini tidak ada artinya. Yang mereka jadikan tujuan dalam kehidupannya di dunia ini adalah cuma persinggahan sementara dan tempat untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Inilah kehidupan yang berarti yang sesungguhnya. Kemudian ayyuhal ikhwatu fillah, di sini perlu juga disampaikan bahwa makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, lima yuhyikum, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kehidupan yang baik bagimu. Para ulama ahli tafsir mengungkapkan beberapa pernyataan ketika menafsirkan kalimat ini. Ada yang mengatakan lima yuhyikum itu adalah Al-Quran. Seperti ucapannya Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala, imam ahlus sunnah dari kalangan tabi'in. Huwa hadzal Qur'anu fihi al-hayatu wath-thiqatu wan-najatu wal-ismatu fid dunya wal akhirah. Jadi kalau kita baca tafsirnya para ulama salaf, kita akan paham bagaimana cara mengkompromikannya. Ada yang mengatakan, Qatadah mengatakan, yaitu artinya Al-Quran. Karena Al-Quran itu terdapat padanya kehidupan yang sesungguhnya. Al-Quran yang dipahami dengan benar, terdapat padanya kehidupan, keyakinan, keselamatan dan penjagaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ada juga yang menafsirkannya al-Islam, agama Islam. Ada juga yang mengartikannya al-jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang mengartikan kehidupan di sini adalah sorga, karena kehidupan yang sesungguhnya adalah di sorga. Kita ketahui bersama kaidah asal, penafsiran-penafsiran yang diungkapkan oleh para ulama salaf adalah menyebutkan contoh, menyebutkan salah satu bentuk dari arti lafaz untuk mengisyaratkan yang lainnya, yang ketika dikompromikan semuanya ternyata membawa kepada satu makna. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mengkompromikan semua ucapan ini, beliau mengatakan wal ayatu tatanawalu hadza kullaha fa innal imana wal islama wal qur'ana wal jihada yuhyil qulubal hayata thayyibata wa kamalul hayati fil jannati war rasulu da'in ilal imani wa ilal jannati fahuwa da'in ilal hayati fid dunya wal akhirah. Ayat yang mulia ini kandungan maknanya mencakup semua penafsiran di atas. Kenapa? Karena keimanan, Islam dan Al-Quran, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang memberikan kehidupan yang hakiki bagi hati manusia. Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati, menyuburkan keimanan, dan menyempurnakan penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya petunjuk Allah yang terbesar, yaitu memahami nama-nama dan sifat-sifatnya, itu pengaruhnya paling besar terhadap keimanan. Sehingga ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah tadi disebut a'zamu qadran, lebih besar kedudukannya, lebih besar pahala membacanya, lebih besar kandungannya terhadap keimanan jika direnungkan dengan benar dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Jadi Al-Quran menghidupkan hati manusia, yang kemudian kesempurnaan hidup yang sebenarnya akan didapatkan oleh manusia di sorga
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dialah yang mengajak kepada keimanan kepada Al-Quran, berarti beliau adalah penyeru manusia kepada kehidupan yang hakiki dengan petunjuk yang beliau ajarkan kepada manusia. Jadi di sini ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah, orang yang mempelajari petunjuk Allah di dunia dia akan merasakan kehidupan yang bermanfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sempurnanya balasan bagi mereka di akhirat nanti adalah dengan mendapatkan surganya, yang disitulah kehidupan yang indah yang sebenarnya. Makanya kalau kita bertanya, katanya kehidupan di dunia itu adalah nikmat bagi orang-orang yang beriman, tapi kenapa tetap saja harus ada cobaan dan rintangan? Jawabannya, Allah menjadikan ini dengan hikmahnya yang maha sempurna untuk mengistimewakan surga. Karena negeri yang kenikmatannya itu murni dan tidak ada penderitaan padanya adalah surga. Seandainya dunia dijadikan seperti itu, tentunya hatinya orang-orang yang beriman nanti tergantung kepada dunia dan tidak rindu lagi untuk mendapatkan kenikmatan di surga. Nah, makanya kalau ada yang bertanya, seperti yang saya katakan tadi, kenapa kita terus bersungguh-sungguh, berpayah-payah, bersabar di dunia ini? Kapan kita akan beristirahat? Kapan kita akan merasakan kesenangan? Ini kita jawab dari dua segi. Yang pertama, kalau kita beriman dengan benar, kita rasakan kenikmatan iman dalam diri kita dengan mengenal Allah, keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, menjadikan target utama kita mendapatkan kenikmatan di sorga. Penderitaan yang kita laksanakan di dunia, yang kita rasakan di dunia, penderitaan dalam tanda kutip, ya, ini hakikatnya adalah kenikmatan. Karena orang yang mendapatkan rintangan dalam upaya untuk menuju dan berjumpa dengan kekasihnya itu akan terasa nikmat. Dan semua penderitaan tersebut pada dirinya menjadi anugerah dan kenikmatan besar. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau kita mengetahui dunia ini bukan tempat menetap, cuma tempat perantauan dan persinggahan sementara, maka apa artinya kita harus bersenang-senang di dunia ini, sementara tempat kesenangan yang tidak ada penderitaan padanya telah menanti orang-orang yang beriman, yang mempersiapkan dirinya untuk sempurna mendapatkan kenikmatan tersebut. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam ucapannya yang terkenal mengatakan, laisa lil mu'minin rahatun duna liqa'i rabbih. Tidak ada bagi orang-orang yang beriman waktu istirahat sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bagi orang-orang yang tidak mengenal kesempurnaan, keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau salah paham dalam memahaminya, hal ini sulit dibayangkan. Apa indahnya bertemu dengan Allah. Tetapi orang-orang yang mengenal keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menjadikan dia cinta kepada Allah, rindu untuk bertemu dengannya, cukuplah ini menjadi motivasi untuk menggerakkan hatinya dan melupakan semua kenikmatan semu yang disaksikan oleh matanya di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memotivasi perjumpaan dengan dirinya ketika mengajak manusia untuk beramal saleh dan mengikhlaskan agamanya kepadanya dalam firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia mengamalkan amalan saleh dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya terhadap atau dengan sesuatu makhluk pun. Jadi bertemu dengan Allah motivasi bagi orang-orang yang mengenal Allah. Bagi orang-orang yang tidak mengenalnya, maka ini tidak merupakan motivasi baginya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala waktu ditanya, mata yastarihul mu'min, kapankah orang yang beriman akan beristirahat? Maka beliau menjawab, idza hatta ihda qadamaihi fil jannah, kalau dia telah menempatkan salah satu dari kedua telapak kakinya di sorga. Itulah negeri kemuliaan yang sebenarnya. Itulah negeri kehidupan bahagia yang sesungguhnya.
yang tidak akan dicampuri lagi dengan penderitaan selama-lamanya. Nah, ini seruan dan ajakan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah makna keindahan hidup dengan memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan senantiasa jiwa dan raga kita terbimbing dengan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa menjadikan hidup kita lebih berarti, hidup kita lebih bernilai, dan lebih terarah untuk mengejar kemuliaan yang sesungguhnya, sehingga kita menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini benar-benar cuma sebagai persinggahan sementara, dan tidak menjadikan angan-angan kita terikat dan terkait dengan kehidupan di dunia. Maka demikianlah ayyuhal ikhwatu fiddin rahimakumullah, kajian yang bisa kami bawakan pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita termasuk orang-orang yang bisa memahami petunjuknya dengan sebenar-benarnya, dan meraih keutamaan-keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan memahami dan mengamalkan petunjuknya. Demikian, afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.